Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi teman-teman dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita dapat kedatangan pasien dari Banyuwangi yang kesini ini tujuannya untuk memeriksakan mobilnya. Kemarin sudah saya coba koplingnya ndrodok, jadi lepas kopling itu nduk gitu. Nah terus saya coba lagi, itu setirnya kumel. Kumel itu apa? Kumel itu berat ya. Ketika dibelokkan itu untuk kembali lagi ke posisi awal itu harus dibantu lagi setirnya. Kalau dibelokkan, belok gini ya, belok itu terus nanti kalau dilepas dia tidak segera kembali, tapi harus membantu membelokkan dengan tangan lagi. Dan berat ya, kumal, dibelok-belokkan itu berat, kumel. Terus permasalahannya apa? Ini kita cek satu-satu. Untuk memeriksa hal tersebut yang perlu kita cek pertama kali adalah ball joinnya. Join itu kita cek terlebih dahulu ya. Caranya gimana? Melepas terot terlebih dahulu. Kita lepas dulu terotnya, terus kita belok-belokkan. Jadi enggak no, kiwa tengen. Nah kalau dibelok-belokkan, ini harus dibelok-belokkan kiri kanan ya. Kalau enteng berarti masalahnya bukan pada ball join ya, harus enteng ini. Maksudnya enteng tidak terlalu enteng, tapi ada kumelnya tapi tidak suweret banget. Kalau ini sudah kita periksa begini, kondisi aman. Sekarang coba yang sebelah kanan, Nah sebelah kanan kita belok-belokkan. Bagaimana kalau ini dibelokkan enteng atau tidak mau macet seret, berarti nggak apa-apa. Ball join itu tidak boleh enteng banget tapi tidak boleh macet ya, harus bisa diputar kiri dan kanan. Kalau kumelnya pasti kumel, karena ball join itu emang butuh seret juga. Nah setelah ini aman, sekarang kita periksa untuk setirnya. Ini kan sudah dilepas, jadi harusnya terot sudah dilepas, harusnya setir itu enteng. Tanpa beban, tanpa dipasang di ball join, setir itu harus enteng. Nah ini masih kumel ini. Coba dibelokkan kanan pol. Nah menuju hampir ke kanan, ini enteng ya. Nah terus coba kita tengahkan. Tengah berat ya, ini tengah berat. Terus kiri pol enteng, kiri enteng lagi. Nah berarti ini perlu di setting setelannya di boremnya. Iki wis pol kendo. Kaya isa-isa nah to kendo nih, karo tak unyer-unyer nih Jal. Lah anu arep unyer-unyer nih. Temperatur iki. Engko ngesor rada dituthuk karo wan dituthuk munggah ngono. AC sektor medun munggah. Ini saja. Titik ngono ya. Ya kendono. Belum menyer ta? Yo, munggah. Kendoni pol. Sing kena to? Oh, jare dhewe yo. Nah, nyot tanteng iki. Nana kelik yo. Lek-leru kuwi. Kayaknya ora oleh seret. Sekarang kita coba. Nah, ini sudah ringan ya, sudah agak ringan. Ini berarti setelannya borem tadi yang terlalu kencang ya. Nah posisi tengahnya gini. Kita terlalu sepeleng kita Anizal. Nah kita ngeceknya putar di sini. Gimana responnya terhadap sikut garingnya? Kalau sudah respon, berarti sudah oke. Respon tapi tidak boleh terlalu kencang. Tapi tidak boleh terlalu seret. Tidak boleh terlalu kencang tapi tidak boleh terlalu longgar. Kalau kencang emang seakan-akan setirnya responsif tapi diputar berat. Nah kalau ini sudah kelihatannya sudah oke. Jadi di bagian tengah-tengah ini responsif tapi tidak seret. Jangan nyerno. Kocak-kocan. Nah ini yang saya maksud. Ini harus responsif terhadap putaran setir tapi tidak boleh terlalu seret. Kalau ini saya rasa sudah ideal, jadi sudah pas. Wes saiki nek dikencengin iki, setelan iki. Setelah setelannya ini dikencangkan lagi, kita akan memasang lagi terotnya ya. Terotnya akan kita pasang lagi. Selanjutnya akan pasang roda dan dicoba di jalan raya ya. Oke, ini mau kita coba karena sudah dipasang ke semuanya terot roda. Ini akan kita coba jalan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
enteng kok Jan. Wis ngene iki. Sik, ban kipasnya kencengno sik. Ban kipas kendo. Iki lho. Oke, teman-teman, ini sudah enteng ya rasanya. Tapi emang Panther itu setirnya itu emang agak sepeleng dikit seperti ini. Tidak seperti Kuda, tidak seperti Toyota Kijang, karena Toyota Kijang dan Kuda itu setirnya menggunakan rack dan pinion, sedangkan untuk Panther itu worm and sector, jadi link-linknya lebih banyak sehingga ada pengaruh sepeling itu pasti ada ya, walaupun baru tahun muda itu pasti ada sepelingnya teman-teman. Jadi tidak bisa disetel pakem sampai seperti Kuda atau seperti Kijang, Toyota Kijang, nggak bisa, karena emang beda sistem, beda model setir, beda. Makanya kalau Kuda itu bisa disetel cekak, sangat responsif, itu bisa karena menggunakan model setiringnya adalah rack and pinion. Kalau punyanya Panther itu worm and sector, jadi emang beda ya. Tapi ini sudah oke ya. Walaupun ada sepeleng, tapi yang penting setirnya ringan dan bisa kembali ke posisi awal, nggak perlu membantu dengan tangan lagi ya. Sekarang kita akan belok kiri, nanti silakan diamati. Kalau kita kemarin dibelokkan gini, itu belok terus, harus dikembalikan lagi bantu dengan tangan. Kemarin seperti itu. Ini adalah penyetelan yang salah sebelumnya. Ya, ini coba kita belokkan ya. Belok kiri. Oke, belok kiri. Terus kita lepas. Nah, dia sudah kembali lagi ya tanpa dibantu dengan tangan ya. Jadi seperti ini yang benar. Yang benar seperti ini, tidak dibantu dengan tangan, dia bisa kembali lagi. Jadi kemarin ini penyetelan sebelumnya itu salah. Jadi dikira seperti Toyota, dikira seperti Mitsubishi, dikencengkan sampai nggak ada sepelengnya. Akhirnya berat ya, setirnya berat. Makanya tadi kita cari dulu apakah ball jointnya, apakah idle armnya. Jadi kita teliti satu-satu, ternyata bukan dari ball joint. Nah, ball joint itu bisa berat seperti itu. Biasanya ball joint macet, sudah mau lepas itu biasanya berat seperti itu ya. Nah, ini dari atas saja sudah berat, dari setirnya saja sudah berat, makanya sangat tidak nyaman. Ini kita sudah terkondisikan untuk setir mobil ini. Nah, ini teman-teman, kita coba lagi setirnya, belok kanan. Yang penting sudah ringan ini. Belok kanan. Ya, kembali ya, sudah bisa kembali lagi lur. Jadi sudah bisa kembali, tidak seret seperti kemarin. Kemarin belok terus, belok tek gitu. Alhamdulillah sudah nyaman. Ya, ini yang kita harapkan, tanpa biaya mahal, murah-murahan saja. Yang penting penyakitnya sudah sembuh, ya, seperti itu. Murah-murahan saja, yang penting penyakitnya sudah sembuh teman-teman. Jadi begini, kalau setirnya berat itu harus dicari dulu dari bawah dulu, dari bagian ball joint. Karena setir berat itu berasal dari ball joint biasanya. Bisa juga dari setirnya, jarang. Kalau setirnya ada permasalahan setelan ya seperti ini. Jadi ball jointnya dicek dulu seret atau enggak ya. Kalau ball jointnya tidak seret, lanjut ke yang lainnya, semisal idle arm. Nah, setelah tero dilepas, itu setirnya dibelok-belokkan seret apa enggak. Kalau berat, seret, jangan vonis setirnya dulu, cek dulu join setir, karena di setir itu, kolom setir itu ada join setir. Join setir mana? Inilah join setir. Ini seperti crash join ya. Ini kalau macet, setir juga berat, Nah, kalau ini aman, ini setelannya dicek. Ini tadi terlalu dalam banget ya, 2 lam, sehingga macet seret. Nah, itu masalahnya. Jadi sudah terkondisikan. Jadi awal mula diteliti harus dari ball joint dulu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.